Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. Kemudian anggota kelompok kami terdiri dari saya, Erika Arsini. Saya dengan Anderson. Nama saya Anissa. Saya Anissa Nur Zamzam. Saya Klarinda. Saya Cindy Guna. Oke, jadi berikut adalah profil penulis yang bernama Eko Digdoyo yang melakukan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pendahuluan. Saat ini media dianggap sebagai agen sosial yang dimana menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempengaruhi pandangan individu dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai kebebasan beragama. Agama yang dianut oleh setiap manusia itu berguna agar pola hidup mereka lebih teratur, terarah, terkontrol, serta terkelola dengan baik berdasarkan jalan kehidupan yang benar, sesuai dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan ritual beribadah. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks termasuk aliran kepercayaan. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman dikenal sebagai istilah masyarakat yang multireligius. Sehingga Indonesia memiliki banyak agama, aliran, paham, dan gerakan organisasi keagamaan lainnya, dan itu yang seringkali menjadi perbedaan prinsip dalam menjalankan kegiatan ritual keagamaan. Seseorang yang sentimen atau fanatisme pada aliran kepercayaannya atau paham dan agama secara berlebihan inilah yang sering menimbulkan konflik sosial. Kemampuan dari media massa untuk menyajikan berita sosial sudah selayaknya dihadapi dengan kritis, karena dapat membentuk gambaran dunia yang keliru, termasuk gambaran mengenai agama. Saat ini media massa memiliki peluang yang sangat besar untuk menanamkan prasangka antar agama. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran media dalam upaya memperkuat toleransi beragama dan budaya di Indonesia. Kedua, bagaimana upaya dan tanggung jawab sosial yang perlu ditempuh oleh media dalam upaya membangun persepsi masyarakat agar aliran, paham, dan gerakan keagamaan di Indonesia tidak menyebabkan anarkisme yang mengarah ke intoleransi. Tujuan kajian dari jurnal ini adalah untuk memperdalam fenomena sosial terkait persoalan toleransi agama, budaya, dan peranan media khususnya dalam mempublikasikan sila, ketuhanan, dan kemanusiaan, dan praktek toleransi agama dan budaya. Pertama, saya akan memulai dari toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi yang berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi merupakan sikap di mana manusia saling menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh sesama. Toleransi dapat diaplikasikan dalam banyak konteks. Salah satunya yang menurut kami sangat penting adalah dalam konteks budaya dan agama. Mengapa hal tersebut sangat penting di Indonesia? Hal ini berkaitan dengan Pancasila, di mana pada sila pertama tertulis ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap individu dapat bertakwa pada Tuhan dalam agama mereka masing-masing. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara saling menghargai kebudayaan dan agama masing-masing, di mana di Indonesia walaupun penduduknya mayoritas adalah Muslim, mereka tetap menghargai agama lainnya untuk beribadah dan tidak menyinggung golongan agama tersebut. Oke, baik. Untuk berikutnya, pada hasil dan pembahasan, konflik soal sosial agama dan juga budaya sebagai salah satu pemicu intoleransi. Pada konflik sosial agama dan budaya, perbedaan dari setiap agama akan menyebabkan terjadinya konflik ataupun suatu pertimbangan karena ada suatu perbandingan ataupun memberikan penilaian tersendiri secara subjektif terhadap suatu agama ataupun suatu pandangan tertentu. Selain dari itu, terdapat juga perbedaan-perbedaan budaya antara satu sama lain yang kita tahu di Indonesia ini sangat banyak memiliki suku dan juga budaya yang berbeda, dan suku-suku tersebut akan menyebabkan suatu hal yang bisa kita sebut sebagai minoritas ataupun mayoritas dari golongan-golongan tertentu. Dari poin presentasi itu, kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini seperti yang kita tahu banyak sekali beragam suku dan juga agama-agama yang sudah dianut dari zaman-zaman sebelumnya dan juga sampai sekarang memiliki berbagai beragam agama dan juga budaya. Dari agama dan budaya yang beragam tersebut, kita harus mempunyai sikap toleransi dan juga kebebasan untuk bagi setiap orang untuk memeluk agama mereka masing-masing. Pada poin ini, kita ingin mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah terletak pada titik di mana sudah melakukan adanya pergerakan antara minoritas ataupun mayoritas. Di mana seperti yang kita tahu, hampir seluruh penduduk Indonesia memiliki agama yaitu Muslim, di mana bisa kita letakkan sebagai mayoritas. Dan minoritasnya adalah agama-agama yang lain. Dari minoritas dan mayoritas tersebut, maka terkadang terjadi suatu konflik ataupun suatu pertengkaran atau
kerukunan antar satu agama ataupun keterbukaan atau pemaksaan suatu agama ingin mendominasi di satu negara tersebut. Untuk berikutnya, era-era sekarang yang sangat penting adalah era pada media sosial. Era media sosial ini sangatlah penting untuk kita dapat melakukan ekspresi ataupun melakukan berita-berita tertentu terhadap suatu permasalahan. Yang harus kita lakukan atau harus kita jaga adalah suatu sikap saling menghargai ataupun menghormati langsung terhadap informasi-informasi yang kita dapat ataupun informasi-informasi yang ingin kita sebarkan. Dikarenakan informasi-informasi ini sangatlah penting untuk kita cerna agar tidak bersifat provokatif atau berat sebelah terhadap orang-orang tertentu. Contohnya seperti ketika kita sedang melakukan penyebaran ataupun membaca berita tentang adanya pertengkaran antara minoritas atau mayoritas agama di Indonesia. Kita harus dapat mensaring dan juga dapat mencari tahu dari mana video tersebut dan juga apakah ini benar atau ini hanya sekedar hoax. Dari sana kita juga bisa mendapatkan suatu info tambahan ataupun suatu sikap yang baik di mana kita menjunjung tinggi Pancasila kita yang ke-1, yaitu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, yang berbunyi tidak sebagai suatu komitmen ataupun suatu peraturan di mana kita hanya boleh memeluk satu agama atau satu agama mendominasi negara ini. Tetapi lebih kepada kita dapat bertoleransi, dapat menerima semua agama yang dapat kita terima dan sudah diakui oleh Indonesia dan juga budaya-budaya tertentu lainnya. Yang paling penting juga adalah sikap lapang dada. Sikap lapang dada ini yang akan membuat kami bisa membuat lebih terbuka dan juga toleransi terhadap satu sama lain. Upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Terdapat beberapa nilai-nilai yang akan menjadi landasan terbentuknya toleransi antar agama. Yang pertama adalah nilai ketuhanan dan kemanusiaan, di mana manusia adalah makhluk individu dan sosial. Rasa kemanusiaan yang dapat membantu menumbuhkan rasa persaudaraan dan toleransi. Yang kedua adalah nilai nasionalisme, di mana nilai ini sendiri akan membantu rakyat mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam agama dan budaya. Yang ketiga adalah nilai historis, di mana nilai ini yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu saling menghargai dan menghormati semua pendapat di saat menyelesaikan masalah. Lalu ada nilai keteladanan tokoh masyarakat atau kepemimpinan, di mana tokoh masyarakat akan memberikan contoh agar masyarakat saling dapat mengajarkan rasa toleransi antar perbedaan agama maupun budaya. Lalu ada nilai kesabaran, di mana nilai ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa suatu kebebasan tidak dapat dilakukan secara mutlak karena dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nilai-nilai inilah akan menjadi dasar menyadarkan masyarakat untuk pentingnya membangun rasa toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan agama, suku, ras, budaya yang dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam membina hubungan antar umat beragama. Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintahan pusat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. Adapun sikap pemerintah yang dimaksud yaitu yang pertama, pemerintah melindungi kebebasan beribadah antar agama. Pemerintah memiliki prosedur perizinan pembangunan tempat peribadatan, menjamin hak yang sama, dan bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama. Lalu ada analisis peran media dan tanggung jawab sosial. Media ini menjadi salah satu akses informasi yang sangat sering digunakan masyarakat, sehingga sangat bisa mempengaruhi pemikiran dan pandangan seseorang, salah satunya terhadap kehidupan keberagaman di masyarakat. Oleh sebab itu, sangat diperlukan dalam menghindari isu yang dapat menyebabkan meningkatnya konflik beragama ataupun golongan mayoritas dan minoritas. Peran masyarakat di sini sangat penting dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyampaikan pemberitaan dan menerima informasi melalui media sosial. Untuk kesimpulannya, seperti yang kita tahu bahwa negara kita yang berkembang ini, yaitu negara Indonesia, memiliki banyak keragaman, baik dari segi agama, etnis, suku, ras, dan juga baik dalam bidang politik dan juga bidang lainnya. Indonesia disebut sebagai multireligius karena hal-hal tersebut. Dan seringkali pengaruh agama terhadap perilaku masyarakat menimbulkan konflik yang mungkin ditimbulkan dari hal yang sepele maupun dari hal yang cukup besar. Konflik melalui
Konflik ini seringkali ditimbulkan dari berbagai bidang, terutama dalam media massa maupun media sosial. Konflik melalui media, terutama dalam kasus terkait keragaman beragama, seringkali menjadi objek fitnah melalui berita bohong atau yang kita sebut hoax. Jadi seringkali masyarakat Indonesia tuh mendapat berita bohong atau hoax sehingga menimbulkan atau memicu konflik. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa konflik di Indonesia masih sering terjadi. Kedua adalah karena sifat masyarakat masih sering intoleran. Contohnya terhadap masyarakat yang menjadi mayoritas masih tidak menghargai masyarakat yang minoritas. Dalam hal ini adalah dalam bidang agama, di mana seringkali agama yang menjadi mayoritas sering menindas atau tidak menghargai masyarakat yang agamanya minoritas. Oleh karena itu, media yang dalam era ini, media harusnya dipakai sebagai sarana yang dapat menyampaikan informasi yang benar dan juga sudah terpercaya untuk mengurangi terjadinya konflik dalam masyarakat. Karena jika terjadi berita bohong atau tersebarnya berita bohong atau yang kita sebut hoax ini, maka konflik-konflik di Indonesia ini tidak akan pernah berhenti dan hanya akan menjadi lebih banyak saja. Karena masyarakat konon mempercayai berita-berita yang disebarkan baik melalui media sosial, seperti contohnya untuk sekarang WhatsApp. Karena kalau misalkan informasi yang udah disebarkan melalui WhatsApp, biasanya orang-orang langsung mempercayai tanpa mereka mengetahui peristiwa sebenarnya. Dan informasi yang mereka dapat ini belum tentu mereka menyeleksi informasi-informasi yang mereka baca ini. Dan seringkali mereka mempercayainya langsung begitu saja. Oleh karena itu, harusnya media itu dipakai menjadi penghubung sosial untuk memberitakan informasi yang benar, bukannya yang bohong. Dengan itu, mungkin masyarakat akan menjadi lebih kurang konfliknya, dan juga Indonesia akan menjadi negara yang lebih bertoleransi dan juga tidak memiliki konflik-konflik dalam hal keragaman. Terima kasih.